Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Melanjutkan cerita sebelumnya ya, Boruto sekarang ini telah meninggalkan lokasi di mana Shikamaru berada. Asuma terselamatkan, namun karena efek dari karma itu, akhirnya Orochimaru dan Sasuke menanyakan apa itu tanda tato yang ada pada diri Boruto sendiri. Dan pengungkapan perbandingan segel milik Sang Sanin. Boruto akan menjelaskan lebih lanjut, tapi di sisi lain, Idan Kakuzu sudah berada di hutan itu. Mereka melakukan ritual penghubung dengan pemimpin mereka, sosok yang mengaku sebagai utusan dewa loh. Orochimaru yang mendapat informasi tentang pemimpin tersebut dianggap dialah sangatlah kuat pula. Dan Boruto begitu bersemangat untuk mengincar pemimpin tersebut. Untuk itulah Sasuke dan Boruto melakukan beberapa rencana ke depannya, sambil mereka bersiap untuk mencari keberadaan selanjutnya dari Jinchuriki terbaru itu sendiri. Ya sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex series time travel ya. Perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction ya, tidak berpatokan pada manga resmi. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silakan kalian enjoy aja ya, menikmati keseruan masa lalu dan masa depan ini yang bersatu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto Shippuden. Yuk kita lanjutkan ceritanya lagi. Nah sekarang ini setelah Boruto Sasuke berhasil mendesak Idan Kakuzu ya untuk kabur lagi, misi yang sedang mereka rencanakan sebenarnya masih on point. Karena Idan Kakuzu tidak menyadari bahwa mereka telah diintai dari ular Mitsuki Orochimaru yang ada pada keduanya. Mereka baik Boruto, Orochimaru, Sasuke, Mitsuki, Sarada telah meninggalkan tim Asuma karena merasakan kehadiran dari regu penyusul untuk ngebantu evakuasi tim Shikamaru. Nah dalam kilas balik pengejaran Idan Kakuzu itulah Orochimaru lantas mengatakan seperti ini. Kita istirahat sebentar. Sepertinya seseorang terlihat kelelahan setelah menggunakan teknik barusan itu tadi ya. Sasuke Mitsuki lantas melihat Boruto nih yang cukup keringat dingin tuh kelelahan lantaran cakranya masih terkuras ketika menggunakan segel tersebut. Mereka lalu menyandar pada sebuah pohon nih. Di sisi ini Sasuke mendekat dan lantas mengatakan, Boruto, yang tadi itu tanda segel apa? Aku melihatnya serasa ada kemiripan dengan mirip Orochimaru pula ini. Di sini Sang Sanin jelas mendengarkan itu dengan senyuman. Sarada Mitsuki juga memperhatikan saja ya. Di momen tersebut akhirnya Boruto lantas mengatakan sesuatu. Baiklah akan aku katakan, sejujurnya sama seperti Naruto, dalam diriku ini terdapat sosok entitas monster besar yang terhubung pada Otsutsuki. Mereka semuanya lantas terdiam terkejut nih. Jadi kita akan berurusan pada Otsutsuki lebih cepat ya. Orochimaru mengatakan seperti itu dan Boruto di sini tuh meresponnya. Aku telah membaca dari sejarah masa lalu bahwa kau Orochimaru mengembangkan teknik yang dikenal sebagai fusi tensei kan. Kau bisa berpindah-pindah jiwa ke dalam tubuh siapapun yang memiliki sedikit cakramu di antara mereka. Meskipun kau dibunuh, kau akan bisa bangkit kembali. Sederhananya mereka adalah wadah pengganti perpindahanmu pula kan. Mitsuki mendengarkan dan Orochimaru di sini mendekat. Boruto, kau bisa tahu semua ini ya. Disinilah dia melanjutkan lagi. Segel yang ada padaku ini konsepnya serupa. Aku malah jadi penasaran bagaimana caramu bisa memiliki teknik yang mirip dengan Otsutsuki. Tanda dalam segel yang aku miliki ini dikenal sebagai karma. Sederhananya ini adalah data ekstraksi ribuan pengalaman seorang Otsutsuki semasa hidupnya. Bertempur, berkelana, dan melakukan apapun itu. Artinya jika wadah yang memiliki karma punya potensi membangkitkan kemampuan sang Otsutsuki. Meskipun resikonya tubuhku ini dikendalikan dan Otsutsuki hidup lagi dalam tubuhku ini. Ketika aku tak bisa mengendalikannya, maka Otsutsuki tersebut menguasai dan tak ada lagi Boruto setelah jiwa tersebut bisa bereinkarnasi.
Semuanya jadi paham kan sekarang ini bahwa Boruto yang dia anggap sudah sangatlah fenomenal sekarang kuat itu juga mengalami masalahnya sendiri dari teknik penyegelan miliknya itu. Sasuke lantas melanjutkan, Orochimaru, bisa kau nanti melakukan sesuatu kepadanya? Sepertinya akan sangatlah merepotkan jika suatu saat di pertempuran melawan Jinchuriki nanti Boruto malah mengamuk tanpa kontrol dan menyerang para aliansinya. Orochimaru lantas merespon, aku akan segera menganalisa secara bertahap Sasuke. Tiba-tiba aja di sini Mitsuki merasakan sesuatu, ada titik koordinasi yang diberikan ular pengintainya dari Hidan dan Kakuzu. Mitsuki lantas berbicara, baiklah, untuk urusan karma Boruto adalah sesuatu yang mengerikan memang, tapi selama Boruto masih bisa mengontrolnya sekarang tidak jadi masalah kan? Nah sekarang prioritas kita dulu adalah untuk mengetahui dan mencari informasi tentang pemimpin Akatsuki yang memerintah para Akatsuki itu. Sekarang aku mendapatkan koordinatnya bahwa keduanya sekarang ini tengah melakukan perbincangan serius. Mari kita lanjutkan lagi. Mereka semuanya kemudian bersiap lantas bergegas lagi berlari mengintai Kakuzu dan Hidan lebih dekat. Sesampainya mereka pada titik koordinat tersebut semuanya melihat Hidan dan Kakuzu sedang bermeditasi. Sarada lantas mengatakan, sepertinya mereka melakukan perbincangan serius Mitsuki di sini berkata, kita awasi dulu gerak-gerik semuanya. Sayangnya mereka melakukan telepati, jadi kita tidak tahu apa isi pesan tersebut. Nah di sini panel itu berpindah pada percakapan Kakuzu, Hidan dan pemimpin mereka Lihatlah itu sebuah area di mana bangunan menjulang tinggi besarnya. Ada patung seperti Buddha tapi mirip monster Dialah sang pemimpin Akatsuki yang duduk di sana, namanya adalah Pain. Ternyata markas mereka itu beneran ada di Amegakure Desa Hujan loh. Di sanalah pemimpin itu mengatakan beberapa hal. Kakuzu, Hidan, sudah beberapa hari kalian menyia-nyiakan waktu gagal menangkap Jinchuriki kedua Yugito. Sepertinya kalian benar-benar bertemu dengan pria bernama Boruto itu dan kalian semuanya mengalami kesusahan. Hidan lalu mengatakan, aku kesal sekali pada misi kali ini. Kita hampir menangkap Jinchuriki kedua tapi dia muncul. Bahkan kau tahu ketua, Orochimaru Sasuke ada bersama mereka semuanya. Pain kemudian mengedipkan mata Rinnegan tersebut. Oh, jadi Orochimaru lagi Aku sudah membayangkan pria itu menjadi masalah rumit jika keluar dari kelompok Akatsuki. Nah di sini sang pemimpin ketua itu kemudian langsung melanjutkan lagi. Hidan, Kakuzu, karena misi Akatsuki itu ada 3 fase. Pertama, mengumpulkan uang. Kedua, menangkap para Jinchuriki. Dan ketiga adalah memonopoli 5 negara besar karena peperangan yang timbul ini. Mereka pada akhirnya akan meminta bantuan pada kita semuanya. Dan pada akhirnya target utamanya kita adalah menjadi penguasa dunia secara global. Sekarang kalian beralihlah dulu dengan ngebuat pergerakan lebih lanjut. Yang lain akan mengurus sisanya pula. Nah saat obrolan mereka sudah berakhir itu Hidan sendiri lantas melakukan peregangan dan berkata, misi kita kali ini panjang sekali kan Kakuzu? Di sini Kakuzu berkata dan berdiri. Diamlah Hidan, ayo kita cari rute berbeda untuk Jinchuriki selanjutnya. Di sini mereka Hidan Kakuzu itu pergi pula Boruto jadi penasaran tentang pemimpin mereka lebih dalam. Dia lantas mengatakan, kita belum bisa mengetahui secara langsung seperti apa dia itu. Lalu ketika Hidan Kakuzu dibiarkan melanjutkan perjalanan terlebih dahulu, Orochimaru akhirnya mengatakan, Boruto, sejujurnya aku sudah pernah melawan pemimpin mereka. Semuanya pada terdiam kaget dong. Orochimaru menambahkan, awal semula alasanku masuk ke Akatsuki itu karena pemimpinnya. Pria dengan teknik mata mirip seperti legenda Rikudo. Itu adalah Doujutsu Rinnegan bukan? Dan kalian tahu pria yang menjadi pemimpinnya adalah seseorang yang telah aku kenal di desa Amegakure kala itu ketika perang shinobi ketiga. Aku sudah sempat ingin membunuhnya, tapi karena seseorang yang keras kepala itu malah membela dan malah melatihnya karena alasan ketiganya itu masih kecil untuk perlindungan. Salah satu bocah itu memiliki mata yang aneh dan langsung mengingatkanku pada momen itu tersendiri. Dia adalah murid dari Jiraiya sang Sagekata. Apa? Semuanya langsung pada terkesan kaget kan? Sasuke juga tak menyangka dengan informasi ini terjadi. Lantas apalagi Orochimaru yang kau ketahui tentang pemimpin organisasi itu? Disinilah sang Senin itu menambahkan, aku kalah pada pertempuran pertama melawannya. Dia memiliki teknik-teknik aneh yang dikenal sebagai bagian dari teknik dewa. Dia selalu mengatakan sebagai utusan dewa dan memiliki teknik 6 jalan dewa.
semuanya makin menarik pula kan. Boruto sendiri makin tidak sabar untuk menantikan pertemuan dengan sang pemimpin organisasi Fajar Merah yang mempesona itu. Pain benar-benar menantikan Boruto pula nih. Nah, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai kejadian seru di episode spesial kali ini. Momen time travel makin berlanjut seru lagi. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita antusias nih memberikan alur Boruto Naruto lebih menggelora lagi, tentunya di saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama, see you next time and salam Shinobi. これは俺の物語だ。